Tidak seseorang itu memperoleh syafaat kecuali orang itu telah bersaksi secara fakta, realitas, rasa hati, nyata, keberadaan hakikat. Dan untuk mengetahui dan mengenali keberadaan hakikat, mereka mutlak harus mencari ilmunya. Dan untuk mengetahui ilmu alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan supaya bisa bersyahadat, sehingga ilmu yang menunjukkan keberadaan gaibnya diri Tuhan, maka mutlak mencari otoritas wakil resmi Tuhan, sehingga saat ditanya Allah di mana, bukan katanya kitab, bukan katanya buku, tapi tahu persis dalam proses guru-guru, gurunya sampai sambung Nabi Muhammad, bahkan sampai Nabi Adam. Lam yang melikuna syafa'ah ilaman mantahoda inda rohmani ahdan, itu mutlak. Wala yang melikula yad'una min dunihi syafa'ah ila man syahida bilhaq wahum ya'alamun, itu mutlak. Kemudian baru tertuang di dalam Ali Imran 164, lakot manallah, lamnya takkid, sungguh dengan sebenar-benarnya, tidak bisa tidak, mutlakot, harus dinyatakan perwujudan anugerahnya Allah menjadi orang-orang mukmin atau anugerahnya orang-orang yang mukmin hanya jika isba'atha, hanya jika didatangkan, sehingga hanya jika bertatap muka, hanya jika bertemu, kemudian meminta, kan begitu. Kalau dilanjutkan kan nggak mungkin datangnya ba'atha fihim, saat didatangkan supaya dapat menemui kamu, menemui kita, dapat berdialog, bertutur kata secara real, mukotob. Anugerah yang tak terhingga, anugerah terbesar ini saat seseorang bertemu, bertatap muka dengan khalifahnya sebagai wakil resmi Tuhan yang membawa risalah min anfusihim, yang keberadaannya ada di antara, di sekitarmu sendiri, di antara jiwa-jiwamu sendiri. Yatlu alaihim, sehingga permasalahan anomali iklim, permasalahan-permasalahan dunia, permasalahan-permasalahan yang hebat, pertentangan dan pertikaian, untuk dapat disolusikan, dibaca sebagai ayat-ayat Tuhan, bagaimana menyikapinya. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakihim, dan supaya menjadi manusia yang disucikan oleh yang hak, oleh yang wenang, mensucikan, dan akan menjadikan pemikiran, mindset dan pemahaman tentang pedoman hidup, supaya tidak ketulo-tulo hidupnya, supaya tidak ngambang hidupnya, supaya hidup berada di dalam kepastian, supaya hidup terhindar dari perilaku ketidakpastian, terhindar dari keadaan fluktuasi kehidupan ini, tidak pasti, ambigu, kebergandaan, dan ditunjukkan hikmah kehidupan. Hikmah itu dibuka karena di dalam hati ada Tuhan. Setelah bertemu isba'atha fihim rasul, risalahnya menunjukkan keberadaan Tuhan. Setelah ada kehadiran, maka itu disebut ada hikmah, sehingga semakin kokoh dan kuat berpegang pada Dia yang ada kehadiran, Dia yang hadir di dalam hati. Itu sholat, karena gitu kan di aktivitasnya. Ayat ini ditutup dengan kalimat kebalikannya dari di atas. Anugerah yang hebat seseorang saat bertemu dengan Rasul, meminta ilmu tauhid, mengenal keberadaan Tuhan, kemudian ditunjukkan mengenal jati diri fitrah manusianya, kemudian ketiga mengenal hakikat hidup dan kehidupan dan bagaimana hidup ini dijalani. Inilah anugerah terhebat. Kemudian ada ayatnya begini, wa in kanu min qabl lafi dzulalim mubin, dan kecelakaan berada di dalam kegelapan hidup, di dunia akma buta, di akhirat juga lebih buta dan lebih sesat jalannya. Kal an'am bal adolu sabila lafi dzulalim mubin,
Sebelum seseorang ketemu lakot manallah, ketemu keberuntungan yang besar untuk meminta ilmu supaya manusianya itu ada nilai hidupnya. Manusia ini tidak rutinitas karena ada tujuan hidup, ada arah dan sasaran hidup, dan mengetahui bagaimana hidup. Jika ketemu Rasul, jika ini tidak ketemu, wa ingkanu, keadaan dan situasi orang-orang ini min qabl, sebelum ketemu Rasul, lafi, benar-benar fi, di dalam kegelapan nyoto. Inilah anomali-anomali inilah yang sesungguhnya akan diperbaharui. Jadi menungso sing duwe ilmune saiki niat memperbarui diri, mencari kebenaran,